Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aljan Derajat. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas public speaking. Di sini saya berada di kelas KM302 di mata kuliah Public Speaking and Presentation. Video ini dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester. Pertama, apa itu public speaking? Public speaking berasal dari retorika. Public speaking sebagai retorika, yaitu seni berbicara secara efektif, telah ada sejak awal peradaban manusia. Walau tidak menyebutkan tahunnya dengan pasti, beberapa temuan dari masa peradaban kuno memperlihatkan keberadaan public speaking dalam masyarakat mereka. William Hallo menelusuri bahwa retorika telah tercatat di Mesopotamia kuno yang sekarang menjadi lokasi negara Irak sekitar 2285 tahun sebelum Masehi. Dibuktikan dengan dokumentasi cerita mengenai para raja dan pendeta yang diukir di atas batu menurut Lincoln dan Gibson pada tahun 2000. Retorika menurut Aristoteles, pembicara harus memiliki etika dan juga harus berusaha menampilkan kebenaran dalam isi retorikanya agar publik dapat menerima kebenaran yang ditampilkan. Si pembicara harus menggunakan segala teknik retorika yang meyakinkan. Tanggung jawab ada di tangan pembicara bila publik mengambil keputusan yang salah, karena berarti ia tidak menyampaikan retorikanya dengan tepat. Pengertian public speaking. Public speaking adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang sesuatu hal atau topik di hadapan banyak orang. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi, mengubah opini, mengajar, mendidik, memberikan penjelasan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tertentu pada suatu tempat tertentu. Menurut T.S. Eliot, public speaking merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi atau retorika, di mana mencakup berdiskusi, berdebat, pidato, memimpin rapat, moderator, MC, dan presenter, serta kemampuan seseorang untuk dapat berbicara di depan publik. Kelompok maupun perseorangan yang perlu menggunakan strategi dan teknik berbicara yang tepat. Pengertian presentation. Presentation adalah berbicara atau berkomunikasi di hadapan banyak orang yang menyampaikan suatu gagasan, ide, materi, dan sebagai narasumber atau hal lainnya. Presentasi harus dilakukan dengan baik agar setiap maksud yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami dan menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, diperlukan bahan presentasi yang menarik dan interaktif serta tidak membosankan. Tujuan dan manfaat dari public speaking dan presentation. Pertama, tujuan public speaking dan presentation yaitu menyampaikan informasi. Kedua, memberikan motivasi. Ketiga, meyakinkan audiens. Keempat, menghibur audiens. Dan terakhir, mengendalikan suasana. Selanjutnya, manfaat dari public speaking. Pertama, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, menumbuhkan sifat leadership. Ketiga, menyampaikan ide dengan lancar. Keempat, meningkatkan skill kritis dan persuasif. Kelima, meningkatkan karir dan bisnis. Aspek-aspek atau hal yang harus diperhatikan dalam public speaking dan presentation yaitu: pertama, aspek komunikasi verbal. Kedua, aspek komunikasi non-verbal. Ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Kelima, aspek mengenal audiens. Terakhir, aspek lainnya. Pertama, aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian informasi atau gagasan dengan menggunakan kata-kata secara lisan. Dalam pengertian praktis, komunikasi verbal yaitu berbicara atau berkata-kata. Keterampilan komunikasi verbal atau lisan merupakan hal terpenting dalam membangun citra pribadi atau personal brand. Piawai dalam berkomunikasi secara verbal berarti mahir pula dalam komunikasi efektif, berdampak, dan berhasil membangun citra diri sebagai pribadi yang mengesankan. Hal-hal yang harus diingat dalam aspek komunikasi verbal. Pertama, ringkas. Elliot Esman dalam bukunya yaitu You Have a Voice yang berjudul A Rules for Public Speaking Sukses menegaskan ada 3 aturan dasar public speaking dikenal dengan istilah Elliot's 3 Basic Rules of Public Speaking. Salah satunya yaitu less is more. Bicaralah dengan singkat. Jangan berusaha menyampaikan banyak hal dalam suatu kesempatan berbicara. Singkat di sini maksudnya menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan bahasa yang efektif serta efisien, menghindari kalimat-kalimat yang tidak perlu dan penjelasan-penjelasan yang tidak berjalan dengan topik atau tidak berkaitan dengan topik. Kedua, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal utamanya menyangkut unsur vokal berikut ini. Pertama, kejelasan atau clarity. Kedua, nada bicara atau intonasi. Ketiga, volume, keras atau rendahnya suara. Keempat, speed, tempo dalam kecepatan berbicara. Kelima, pace, langkah atau ketukan konstan dalam berbicara. Keenam, artikulasi atau penjelasan huruf atau kata. Ketujuh, pernapasan, termasuk pengaturan jeda atau pause dari per kalimat. Kedelapan, aksentuasi atau stressing atau penekanan kalimat atau kalimat tertentu. Kesembilan, frasering atau pemenggalan kalimat. Ke-10, inflection atau perubahan nada suara. Kedua, aspek komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari sinyal komunikasi yang dapat juga memberikan pengaruh kuat kepada audiens. Audiens dapat mengetahui komitmen, integritas, dan intuisi dari bahasa nonverbal yang ditunjukkan lewat public speaking. Bahasa nonverbal diperkenalkan oleh seorang
psikologi Amerika, yaitu Paul Krugman pada sekitar tahun 1600-an. Ia meneliti bagaimana kemampuan manusia membaca pesan-pesan dari wajah seseorang. Tujuan dari komunikasi nonverbal memberikan perhatian pada audiens, sehingga audiens tetap fokus pada public speaker pada saat menyampaikan sesuatu. Dengan mendapatkan perhatian audiens, maka gagasan dan ide akan lebih mudah untuk disampaikan. Kedua, memberikan kebenaran dalam informasi. Melalui komunikasi nonverbal, audiens akan lebih memahami kebenaran di balik informasi karena tubuh public speaker menunjukkan tanda-tanda kebenaran tersebut. Ketiga, memotivasi dan menggali perasaan internal audiens. Dengan penggunaan nonverbal yang baik, public speaker dapat memenangkan audiens secara menyeluruh. Untuk itu, audiens akan tergerak untuk melakukan apa yang disampaikan oleh public speaker. Fungsi dari komunikasi nonverbal lainnya yaitu perilaku nonverbal dapat mengulangi perilaku verbal. Misalnya, menundukkan kepala pada saat mengatakan iya. Kedua, memperteguh atau menekankan atau melengkapi perilaku verbal. Misalnya, melambaikan tangan sambil berkata selamat jalan atau sampai jumpa lagi. Ketiga, dapat menggunakan perilaku verbal. Dapat berdiri sendiri. Misalnya, Anda menggoyangkan tangan Anda dengan telapak tangan Anda mengarahkan ke depan sebagai tanda tidak. Keempat, perilaku nonverbal. Dapat meregulasi perilaku verbal. Misalnya, Anda melihat jam Anda sebelum Anda menutup pidato atau presentasi, hingga membuat Anda terkesan terburu-buru dan ingin mengakhiri pidato atau presentasi ini. Terakhir, perilaku verbal dapat membantah atau bertentangan dengan perilaku nonverbal. Misalnya, Anda mengatakan bagus, namun dengan wajah yang menunjukkan tidak senang. Klasifikasi dari pesan nonverbal. Pertama, bahasa tubuh. Melalui isyarat tangan, gerakan kepala, postur tubuh dan posisi kaki, ekspresi wajah, dan tatapan mata. Kedua, sentuhan. Contoh, berjabat tangan, berangkulan, ciuman, mencium tangan, dan meluk. Ketiga, para bahasa atau melalui kecepatan berbicara, nada, intensitas, intonasi, ciulan, tawa, perangan, tengis. Keempat, penampilan fisik, yaitu busana, karakteristik fisik. Kelima, orientasi, ruang dan jarak pribadi. Ruang pribadi, body territory, posisi tubuh menutup diri seakan-akan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain tidak bisa memasuki ruang tersebut. Ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Intonasi merupakan tinggi rendahnya suara, irama suara atau alunan nada. Ketika melakukan public speaking di hadapan komunikan, pastikan nada bicara yang dipakai merupakan nada biasa sehari-hari ketika melakukan percakapan agar komunikan merasa seperti diajak berkomunikasi dengan intens. Dan juga hati-hati, jangan sampai kita berbicara dengan monoton agar komunikan tidak merasa bosan. Kedua, volume. Komunikator harus memperhatikan di mana dilakukannya public speaking. Jika dilakukan di ruangan terbuka, maka komunikator harus menaikkan volume suaranya. Sebaliknya, apabila dilakukan ruang tertutup, maka komunikator harus bisa menyesuaikan volume suaranya, tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu pelan. Volume yang tinggi dapat digunakan untuk menyampaikan topik yang bersemangat. Selain itu juga, volume yang rendah juga dapat digunakan untuk menarik perhatian komunikan agar lebih memperhatikan apa yang komunikator sampaikan. Ketiga, speed and pause atau kecepatan dan jeda. Seorang komunikator harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengontrol cepat lambatnya berbicara. Apabila komunikator berbicara terlalu cepat, maka komunikan akan sulit untuk menerima informasi yang diberikan oleh komunikator. Selain itu, komunikan akan kesulitan untuk menyimpulkan makna dari informasi tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila komunikator berbicara dengan lambat, maka komunikan akan cenderung jenuh dengan topik bahasan yang disampaikan. Ketika menyampaikan informasi, komunikator harus bisa mengatur nafasnya dengan teratur. Pause atau jeda ketika berbicara mempengaruhi isi pesan yang disampaikan. Penempatan jeda yang tepat memberikan kesempatan kepada komunikan untuk mencerna isi dan makna pesan yang disampaikan oleh komunikator. Terakhir, artikulasi. Artikulasi adalah teknik penyebutan suatu kalimat berdasarkan suku kata dan konsonan yang benar, atau penjelasan yang lebih singkatnya adalah kejelasan dalam artikulasi, pengucapan huruf demi huruf, kata demi kata, dan kalimat demi kalimat. Jika menghilangkan beberapa kata, huruf, dan kalimat dapat membuat audiens tidak tahu pendengar merasa tidak jelas apa yang sebenarnya kita sampaikan. Tidak perlu terburu-buru dalam menyampaikan suatu pesan atau informasi agar informasi dan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh para pendengar serta audiens. 4. Aspek mengenal audiens. Mengenal audiens sama pentingnya dengan menyiapkan materi. Jika kita meremehkan siapa audiens yang hadir, maka presentasi tidak dinyatakan sukses. Seberapapun pentingnya materi, audiens tetap memiliki peranan yang lebih penting, sebab mereka yang akan mendengarkan pemaparan materi dan menghidupkan suasana diskusi. Manfaat dalam mengenal audiens. Pertama, membangun komunikasi yang lebih baik dengan audiens. Jika sudah mengetahui informasi yang cukup mengenai peserta yang hadir, pasti kita menemukan cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Alhasil, kita sebagai pembicara akan terhubung dengan audiens lebih intens. Kedua, membantu memenuhi ekspektasi audiens. Dalam presentasi, peserta yang rela hadir pasti memiliki harapan untuk mendapatkan ilmu maupun informasi yang berguna bagi mereka. Dengan mengenal audiens, kita bisa terbantu untuk menjawab apa yang mereka harapkan. Ketiga, menyajikan presentasi yang terbaik. Mengenal audiens sama saja dengan mengenal medan yang kita hadapi ketika
menyiapkan materi. Jika sudah mengetahui, maka kita bisa menyusun hal yang perlu ditampilkan dan hal yang sensitif jika diangkat ke depan umum. Aspek yang perlu dianalisis untuk mengenal audiens presentasi. Cara untuk mengenal audiens adalah dengan menganalisis beberapa aspek yang dianggap penting. Aspek tersebut meliputi psikologis, demografis, dan kontekstual. Pertama, aspek psikologis merujuk pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap jati diri seorang individu. Jenis aspek ini sangat berkaitan dengan kemauan maupun perasaan seseorang yang perlu digali secara langsung agar dapat diketahui. Kedua, aspek demografis memiliki keterkaitan dengan latar belakang audiens. Hal ini penting diketahui agar Anda mengenal seluk-beluk para peserta yang rela meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi. Ketiga, mengenal audiens presentasi dapat juga dilakukan dengan menganalisis aspek kontekstual. Disebut dengan kontekstual karena berhubungan dengan situasi yang akan Anda hadapi selama presentasi berlangsung. Kelima, aspek lainnya atau aspek mengatasi demam panggung dalam public speaking. Salah satu hal yang menjadi perhatian daripada public speaker adalah demam panggung. Seseorang yang sangat lancar berbicara dalam percakapan sehari-hari bisa saja tiba-tiba menjadi ketakutan pada waktu harus berdiri dan berbicara di hadapan publik. Ketakutan umum berbicara di depan umum disebut glossophobia atau secara informal dikatakan demam panggung. Rasa takut muncul dalam public speaking yaitu keluar keringat berlebih di bagian tubuh tertentu, tangan menjadi gemetar, lutut terasa lemas, tenggorokan terasa sakit atau tercekat, perut terasa sakit, ingin buang air kecil secara berlebihan, tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa takut dan cemas, kurangnya keahlian dan pengalaman. Kedua, rasa akan dievaluasi publik, perasaan status lebih rendah, tingkat kemungkinan jadi pusat perhatian, situasi yang baru, perasaan berbeda dengan publik, sukses dan gagal pada presentasi sebelumnya. Rasa cemas dalam public speaking. Pertama, cemas topik dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan harapan publik. Cemas tidak dapat menjawab pertanyaan, cemas salah dalam penyampaian, cemas tampil buruk sehingga mempermalukan diri sendiri, cemas peralatan public speaking tidak berfungsi. Memanfaatkan rasa cemas. Pertama, berpikir positif, lakukan persiapan yang baik, lakukan latihan dengan baik, gunakan kekuatan visualisasi diri, ketahuilah bahwa grogi tidak terlihat, lakukan yang terbaik, bukan sempurna, jangan bandingkan diri dengan orang lain. Tips sederhana untuk mengatasi demam panggung. Pertama, tidur yang cukup. Kedua, ambil nafas yang dalam ketika melakukan presentasi. Ketiga, lakukan kontak mata dengan publik atau audiens. Keempat, konsentrasi, harus fokus. Lalu gunakan alat bantu visual yang menarik untuk mengalihkan perhatian. Usahakan santai atau rileks sebelum tampil untuk melemaskan otot-otot. Mengatasi rasa takut. Pertama, yaitu lakukan persiapan dengan baik. Lawan pikiran negatif dengan memikirkan hal-hal yang positif. Buang hal-hal negatif dan masuki pikiran atau hal-hal yang positif. Lakukan presentasi Anda, pidato Anda dan nikmati dan jangan pedulikan hasilnya. Apapun hasilnya jangan diperdulikan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau hal-hal yang tidak dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.